Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang Ilan Alkatiri yang merupakan supporter dari Persija Jakarta dan juga konten kreator yang biasa membahas tentang timnas Indonesia, sepak bola Indonesia, dan tentunya secara khusus Persija Jakarta. Welcome, Bang. Siap, terima kasih, Bung. Akhirnya nyampe juga. Saya yang terima kasih dong, you sudah mudah. Jangan, saya yang terima kasih, Bung. Wah, susah payah nih panggil Bang Ilan. Nggak ada, Bung, itu. Sudah beberapa kali, jangan dulu. Kenapa? Wah, janganlah, tunggulah, nanti dulu. Akhirnya dengan timing yang pas baru datang hari ini, kayaknya vibes-nya nih vibes juara nih kayaknya. Persija juara, amin. Mudah-mudahan jadi doa omongannya. Tapi yang gua kaget, kok lu bisa datang dengan warna biru ini? Ya, ini lagi. Kebenaran aja, Bung. Hah? Supaya cerah. Supaya cerah ya? Ini kan birunya muda nih. Nah iya, biru Ini muda. kan lagi hujan, lagi nggak juga. Hari ini kan lagi cerah, lagi jadi pas. Iya, tapi ini channel bukan channel Boboto ini. Apa ini? Ini Bola Bung Binder nih, Triple B. Oke. Binder, boboto banget bisa juga, Bung. Tapi nggak apa-apa, lebih rame, lebih bagus. Iya, ya kan? siap. Yang penting kan kita Seru netral, aja. kita memberikan penjelasan yang logis dan juga sesuai dengan fakta. Sesuai dengan fakta. Ya kan, walaupun nih gue cari yang warna merah gak dapet juga nih. Itu dia. Nah, jadi ada Oh, ini biru, agak antik juga abu-abu. nih. Ada itu di bola nih, Bung. Oh ada ya merah, Ada ya dikit paling nggak ada simbolnya lah ya, Ya, merah. boleh lah. Oke, jadi di konten hari ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia, sepak bola Indonesia yang sekarang kalau algoritmanya di sosmed lagi tinggi-tinggi banget. Oke. Ya, bukan saja soal wasit. Kalau dulu kan soal wasit aja tuh, algoritmanya tinggi. Kalau memang ada wasit di Liga Indonesia yang keputusan kontroversial. Tapi sekarang tentang pertandingannya, tentang pemainnya. Bahkan Liga 4 juga rame banget ini. Liga 4 aksi-aksi kungfunya. Ya, itu aksi kungfu itu beda lagi. Iya. Kacau ya, itu beberapa kali banyak banget. terjadi Ada seperti itu. piting, ada kungfu, banyak banget. Iya, kacau itu. Dan disiarkan loh itu sebenarnya. Disiarkan. Maka itu sekarang kita bisa melihat kan, dan beberapa diantaranya sudah mendapatkan sanksi juga kan. Iya, ada yang sanksi seumur hidup kan dari apa Nah, tuh? itu. Daerah apa tuh? Iya. Provinsi apa gitu. Nah, memang harus tegas seperti itu. Oke, selain juga tentang sepak bola Indonesia, tentu tentang Persija Jakarta. Pastinya. Yang musim ini, wah bersaing Wih, sengit di mantap. papan atas. Akhirnya. Dan enaknya nih kita nonton sekarang karena persaingannya dengan rival nih, Persib Bandung. Keren. Wah, jadi semakin rame nih algoritma di sosial media. Tapi sebelum kita membahas tentang Persija, pertama-tama gue ingin membahas tentang timnas Indonesia karena lu juga biasa membuat konten Oke. tentang timnas Indonesia. Dari awal lah, sudah lama lah. Sudah lama. Lu buat, ya kan? Nah, gue ingin menanyakan kepada lu, pendapat lu tentang pelatih baru kita nih, John Herdman nih. Jadi jangan nanya, Bung, ya, kita diskusi aja ya. Iya, kita diskusi. Jadi narasumber tuh kayaknya jauh banget gitu, Bung. Ditanyanya sama Bung Binder lagi kayaknya Nggak ada masalah, gak apa-apa. Lu Kita kan biasa ngobrol kan aja gitu, menjelaskan, santai. gak apa-apa. Soalnya kalau ditanya tegang, Bung. Gak, santai aja. Santai aja ya. Aman di sini. Apa tadi? Pelatih? Pelatih. Pelatih John baru, Herdman. jujur ya, Bung, ya. Untuk pelatih baru, saya nggak tahu, mungkin banyak netizen juga yang ngerasain hal yang sama ya. Oke. Jadi vibes-nya tuh kayak ntar dulu deh gitu. Jadi bahkan ya biasanya kan PSSI itu di YouTube-nya Timnas Indonesia itu kan ngupload wawancara eksklusif dan segala macam kan. Biasanya itu kita pantengin, kita tungguin bahkan wawancaranya ngomong apa nih. Iya. Ini nggak ditonton, Bung, saya, Bung. Oh begitu. Kayak kemarin tuh setelah harapan terlalu tinggi. Oke. Ya ini kan perasaan pribadi ya, Gak bisa masalah juga. disalahkan, kan. Gak masalah. Terlalu tinggi harapan kita kan, selangkah lagi tinggal kita masuk, tiba-tiba harus terjadi, nggak jadi masuk gitu kan. Nah itu bikin drop banget tuh. Bikin drop banget sampai kita ngelihat beritanya, kita mantau pemain yang kan biasanya bahkan yang main di Eropa pun pemain-pemain kita pantau. Ini jadi enggak, Bung. Jadi kayak aduh, udah deh, ntar mungkin ya kalau dekat-dekat ada kompetisi mungkin mungkin rasanya bisa balik lagi. Harapan saya sih itu. Tapi kalau misalkan saya lihat, kalau beberapa kali ya ngobrol-ngobrol santai dari track recordnya sih katanya lumayan. Dia pernah bawa tim putrinya, tim laki-laki Kanada ya. Iya, Kanada. Itu masuk ke Piala Dunia Piala gitu kan. Dunia, iya betul. Ya kalau dia udah punya pengalaman itu sih ya, rasanya sih ada kemungkinan juga bisa lebih baik daripada sebelumnya. John Herdman daripada Kluivert. Iya pastinya. Apa yang lu lihat kira-kira yang bisa dia buat di Indonesia, perubahan lah? Gue mengatakan perubahan karena kan kita dari era Kluivert nih, bukan dari era Sintayong. Pada saat Sintayong kan lagi stabil-stabil saja. Dan grafiknya itu kan lagi naik. Benar. Apa ya, dia yang pasti ya, kalau mungkin Sintayong tuh begini, di zaman Kluivert begini, ya mungkin dia kan grafiknya kan mungkin akan naik lagi di dia gitu. Tapi kalau misalkan dia dibandingin sama Sintayong, kita belum bisa ngelihat nih. Karena Sintayong kan waktu kan. Kalau dibandingin sama Kluivert sih kayaknya bakal lebih bagus dia. Betul, dan Sintayong dapat waktu juga lama kan. Cukup lama banget ya. Nah, apa yang akan dilakukan belum tahu, Bung, ya.
Cuman kalau ngelihat kompetisi yang terdekat, ini kan ujiannya kan di situ kan. FIFA Series. Nah, terus ngelihat dia yang beda lagi nih karakternya, Bung. Sintayong itu kan di Indonesia terus-terusan kan. Dia mantau pemain apa segala macam. Dan dia lokal banget lah. Dia lebih melokal gitu kan. Kalau Kluivert kan hampir jarang dia di sini. Jarang sekali. Jarang di sini. Nah, kalau ini kemarin Persija dia nonton. Iya, betul. Dia nonton Persija yang sebelah Shane Patinama tuh. Iya, betul. Terus kemarin pertandingan Persita dia nonton juga. Iya. Nah, kalau terus kayak gitu, ya mungkin ada talenta lokal yang mungkin dilihat sama dia bagus di mata dia, mungkin bisa jadi pembeda nantinya. Cuman dia agak berat sih untuk talenta lokal masuk ke timnas untuk sekarang ya. Karena kan ada info juga katanya ada tim lagi yang berangkat ke Eropa untuk cari pemain naturalisasi baru lagi. Oh, kan? Ada lagi ya? Ada katanya. Ya, nggak tahu deh tuh. Mungkin ini kan kita baru fokus di Belanda aja kan. Iya, betul. Kan negara tuh banyak kan. Iya, banyak. Mungkin orang Indonesia ada di Italia, di mana kan kita nggak tahu. Iya, betul. Ya mungkin ketemu atau di Inggris di negaranya dia punya agent apa segala macam, mungkin ketemu pemain baru bisa jadi. Iya, jadi. dan kita masih ada Elkan Bagot di sana. Bisa jadi comeback dia. Iya, bisa jadi dia comeback karena cocok kan sama. Nah, itu. Bisa jadi. Betul, iya kan. Bisa jadi. Banyak kemungkinan lah. Makanya belum bisa kebaca, Bung, kalau saya ngeliatnya, Bung. Oke, kenapa lu merasa sulit bagi pemain lokal kita untuk masuk ke timnas? Karena kan dengan dia menonton pertandingan-pertandingan liga, ya seharusnya memantau pemain lokal dong. Walaupun memang bukan kewajiban ya, bahwa harus panggil pemain lokal, kan tergantung quality dong. Kalau memang kualitasnya bagus, oke, dipanggil. Artinya bukan merupakan Nah, itu keharusan gitu. Nah, kalau menurut lu kenapa sih pemain lokal kita sulit masuk? Itu yang sebelum saya ke situ itu yang bikin saya sama Kluivert kecewa sebenarnya di akhir-akhir, karena awal kan saya sempet oke nih sama dia nih. Bukan karena dia pernah main di AC Milan ya. Tapi saya pernah oke sama dia. Tapi pas pertandingan lawan Saudi apa lawan apa gitu. Saya nggak tahu beritanya hoax atau enggak. Dia pernah ngucap susunan pemainnya kenapa ada ini kan jadi pertanyaan banyak. Iya, betul. Dia bilang karena dia merasa nggak enak kalau semuanya dari diaspora. Kalau nggak salah ada Nah, itu kita nggak tahu. Bener atau enggak kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Itu bukan dia ngomong langsung. Tapi beredar di sosmed ya. Nah, maksud saya kalau misalkan profesional, masa iya sih lo menilai apa pemain susunan line up itu berdasarkan nggak enak gitu kan, rasanya tuh jauh banget gitu. Nah, semenjak itu abis lah Kluivert, saya udah nggak respect lagi sama dia. Iya, dan menurut gue bagi seorang pelatih, apalagi timnas, nggak bisa yang namanya pilih kasih atau kasihan. Iya. Iya dong, harus lihat kualitas atau enggak, dan itu quality udah pasti. Iya, dan itu berlaku juga bagi para pemain kita yang bermain abroad. Harus ya. Iya dong, yang sudah menjadi WNI sekarang bukan berarti karena sudah menjadi WNI harus dipanggil, enggak juga. Kan tergantung pelatih juga dong. Iya kan, cocok atau enggak. Nah, apakah ini terkait dengan kuota pemain asing yang cukup banyak nih di liga kita? Iya. Nah, ini POV-nya beda nih. Kita mau melihat sebagai supporter timnas atau kita melihat sebagai supporter klubnya gitu. Kalau dari lu seperti apa? Kalau dari supporter klub ya. Kalau dari supporter klub kan kita mencintai si klub ini nih. Kita kan pengen yang terbaik untuk klub ini kan. Ini kita pisahkan nih sama negara nih, Bung. Jangan dipelintir nanti. Nah, kalau kita pengen yang terbaik gitu. Ya sebanyak-banyaknya asing yang main, itu semakin kita suka karena kualitasnya di atas. Kenapa kita butuh asing sih? Karena kan kualitasnya di atas pemain lokal kita. Harusnya. Itu fakta. Itu fakta kan. Kalau misalkan ternyata kualitasnya di bawah lokal, mau ngapain pakai asing jauh-jauh ngambil? Itu betul. Kan? Nah, kalau untuk supporter, pandangan menurut saya pribadi nggak ada masalah. Bahkan kalau bisa ya yang main ya nggak usah dibatasin gitu. Kan kita nggak harus mikirin. Nggak harus mikirin nanti gimana pemain lokalnya. Kita nggak harus mikirin nanti gimana timnasnya. Ya yang mikirin nanti karir dia si pemain lokal, ya dianya. Itu betul. Si pemainnya aja gitu. Ngapain kita mikirin? Contoh, siapa ya? Susah lah nyebut nama. Contoh lah pemain misalkan di bek kanan posisinya, dia biasa ke timnas gitu. Tapi tiba-tiba satu klub ini ngambil bek kanan asing yang bagus, dia nggak kepake, jadi nggak masuk ke timnas. Nah kan yang harus mikirin nasib dia kan dia. Bagaimana dia bisa improve? Bagaimana dia bisa ngalahin kualitas si asing? Supaya si klub juga nggak harus jauh-jauh amat nyari pemain gitu. Yang harus mikirin dianya ya dianya, nggak usah kita supporter, kita menikmati, kita nonton, kita dukung tim kita pengen yang terbaik dari tim kita gitu. Ya karena itu sekarang sudah bisa dilihat di Persija. Mauricio Souza sebelum musim dimulai sudah mengatakan tidak ada perbedaan antara pemain asing dengan pemain lokal, dan itu dia buktikan dengan pemain seperti Donitri, dia kasih kesempatan bagus, dimainin terus. Aditya Warman dikasih main bagus, terus Vigo Dennis sebenarnya dia sudah kasih kesempatan. Excel main. Nah, sayang saja terus kartu merah, ya kan? Lawan Semen Padang kan Vigo Dennis. Nah, itu. Tapi artinya dia sudah dikasih itu kesempatan. Pada saat itu ada yang absen, lupa. Siapa? Frans saya kalau nggak salah absen. Atau Fabio atau Van Basten lah, lupa. Van Basten kayaknya yang absen lawan Semen Padang. Kalau nggak salah ya. Nah, terus dia dikasih kartu merah. Tapi ada Excel, ada Arli dikasih kesempatan banget. Artinya bagi pelatih klub
dia memang harus mementingkan bagaimana klubnya ini bisa meraih kemenangan. Bukan mikirin nanti nasib dia. Loh, iya dong. Timnas itu. Enggak dong. Dia kan harus memikirkan tim. Itu pernah terjadi keributan juga sih zamannya Thomas Doll, kalau kita mau flashback sedikit ya. Zaman Thomas Doll itu pernah tuh tektokan. Kenapa lu nggak mau ngasih pemain lu ya, dengan Sintayong. sama Sintayong Ke timnas. Kan si Thomas Doll namanya orang Jerman ya, dia kan patuh banget sama aturan. Kan dia bilang kan nggak harus gua, karena ini kan bukan FIFA Matchday dan segala macam. Dan ada agendanya Persija juga. Iya, itu penting banget. Itu kita lagi ancur-ancurnya itu, ketika nggak bisa main di home, kita main di harus main di away. 8 pemain Persija kalau nggak salah. Itu harus main ke timnas terus-terusan. Dia membela karena dia mentingin nasibnya dia kan. Iya, betul. Dia mentingin klub yang dia bela. Betul. Bukan tugasnya si Thomas Doll waktu itu mikirin timnas. Iya. Kalau mau bedain, jangan dibeliin dari kalau kita mau bedain POV dari supporter dari klub atau POV dari timnas gitu. Iya, karena sempat kejadian memang. Iya, karena dia kan melatih Persija, kecuali dari operator liga memberikan jadwal di mana para pemain Persija itu bisa dilepas ke timnas. Kan memang harusnya kan seperti itu. Biar win-win. Musim kemarin mulai begitu kan ya? Iya, biar win-win situation. Bener, harusnya gitu. Musim sekarang juga oke sih. Waktu SEA Games kan di break kompetisi. Diberhentiin ya. Iya kan, biar semua pemain bisa ikut. Memang walaupun hasilnya nggak oke sih. Memang harusnya seperti itu. Oh, itu hasilnya waduh kacau itu benar-benar. Nah, kalau dari lu seperti apa tuh? Nah, kita sedikit flashback. Yang soal SEA Games. Gua sih gak nyangka kalau mainnya bisa seperti itu. Gak tahu ya, heran tuh. Mungkin itu dia karena drop aja vibes-nya mungkin ya. Jadi udah gak tahu deh itu. Padahal SEA Games sih aneh banget lah itu. Padahal kan pelatihnya kan sudah terbukti track recordnya kan, Indra Safri kan, dapat emas sebelumnya, bahkan menjadi juara Piala AFF. Iya sih. Kok tiba-tiba langsung permainannya? Nah itu Bung. Kayak lebih individu. Nah menurut lu kenapa itu? Menurut saya takut ngejawabnya lah Bung. Kenapa? Gak ada masalah dong. Ini kan sudut pandang lu, gak perlu khawatir. Gak. Triple B channel yang netral, tenang, aman, iya. Aman. Gak ada yang aneh-aneh. Kalau komentarnya aman. Oh iya, aman. Silakan. Kebebasan. Saya nggak begitu merhatiin kan, saya udah bilang semenjak itu saya udah nggak begitu merhatiin, skip lah. Udah jarang nonton. Jarang nonton, cuman nggak yang mendalami aja. Kenapa? Maksudnya udah banyak ini DM yang masuk nggak? DM apa? Komen ngomong lo. Nggak ada. Oke, kalau kedepannya menurut lu John Herdman ini dalam susunan tim kepelatihan dia, kalau menurut lu kira-kira siapa sih pelatih lokal yang nanti akan dia pilih? Kayaknya banyak ya. Dia kan sempat ngumpulin juga tuh. Iya, dia udah ngumpulin tapi belum pilih dia. Iya. Kalau Kluivert berapa? 1 ya? 2 waktu itu. Kluivert asisten pelatih lokal gak ada. Enggak, sempat ada seleksi. Gak ada seleksi tapi gak ada. U23 kalau salah waktu itu. U23 beda lagi itu Gerald Vandenberg. Tapi senior. Senior gak ada Kluivert. Nah ini kan ada beberapa opsi kan, ada Kurniawan, ada juga Zulkifli Syukur. Ya, Nova? Enggak, dia Nova kayaknya di U20. Nah Nova kan bagusnya tempo hari menjadi asisten dari Sintayong. Jadi dia dapat itu ilmu-ilmunya kan. Nah akhirnya kita lihat dia bisa membawa timnas U17 ke Piala Dunia, bahkan meraih kemenangan, sekarang dapat U20. Keren. Nah, gue pikir harus punya pelatih lokal nanti, dan John Herdman juga sudah setuju. Nah, kalau dari pandangan lu kira-kira siapa yang favorit? Sekarang kalau kita ngeliat liga aja, pelatih lokalnya aja 1 cuman ya. Nah, itu. Jarang Henry ya. Susilo. Kebanyakan asisten. Kan yang terhebat itu kan yang ada di Liga 1 kan pasti pelatih kan. Iya, Super League. Kalau di Liga Super League. Ya. Kalau di Super League-nya aja nggak ada si pelatih, kita mau siapa nama yang akan kita usulkan gitu. Jadi semakin sedikit. Kayaknya semakin sedikit. Dan mungkin nggak diperlukan juga kali ya. Perlukan, tetap perlu. Karena asisten pelatih lokal itu diperlukan untuk dia juga memberikan informasi soal peta kekuatan di kawasan. Manajer kan ada banyak. Nggak beda, karena biasa asisten pelatih itu kan adalah mantan pemain. Nah contoh nih, seumpamanya Kurniawan atau Zulkifli. Mereka kan sudah pernah bermain untuk timnas juga di kawasan ini. Apalagi mau ada Piala AFF. Jadi seharusnya ada pelatih lokal ini. Kayak Kurniawan sih paling ideal ya. Kayaknya kemungkinan Kurniawan, apalagi dia pernah di Como. Kualitasnya juga di Como kan dia, ya kualitas itu. Iya. Dia pernah jadi pemain hebat juga waktu itu. Iya, tapi kalau menurut gua dengan lebih banyak pelatih lokal dikasih kesempatan, ini yang bisa upgrade juga level mereka. Jadi mereka akan dapat ilmu juga kan. Itu yang bisa membantu mereka untuk bisa naik level di karir mereka juga. Kayak sekarang Bima Sakti di Persela lagi oke juga deh. Oh, nggak mantau saya. Iya kan dia udah latih Persela juga. Oh, oke. Bagus lah. Kalau di antara Zulkifli dan Kurniawan, lu lebih feeling ke Kurniawan. Ya? Apalagi kita perlu finisher nih di depan. Kurniawan ini kan sebelumnya kan striker. Ya, kita memang susah di lini depan kan. Iya, padahal kita sudah punya Ole loh. Nah, kalau striker lokal kita selain Excel siapa ya sekarang ya? Kalau gue lihat Hoki Caraka lagi oke juga itu di Persita. Statistik aja, kita lihat by statistiknya aja gitu. Excel lumayan loh dia. Excel lumayan, cuman dia untuk ukuran striker dia berapa? Saya lupa deh. Berapa game berapa gol gitu kan, namanya striker ya tugasnya nyetak gol ya. Kalau dia nggak nyetak gol nyetak gol atau assist minimal.
Minimal dia harus kasih Ya, assist. tapi kayaknya dari statistik jauh ya. Si Excel ini ya. Excel lumayan. Untuk striker yang lain, kan selama ini pemain lokal kita Arkan yang jadi Kakak aja striker, sekarang udah kita gak tahu. makanya selama Udah ini hilang pemain juga. lokal kita yang ada di timnas yang striker, kayak jumlah golnya juga nggak maksimal juga. Nggak Bahkan yang diasporanya juga jumlah golnya pada nggak maksimal juga mereka. Betul. Kebanyakan Bukan dari lokal. second line ya. Semua atau rata-rata, final iya. line ya. Oke, kalau soal Persija nih sekarang perlu kita bahas nih. Persija Karena kita minum dulu deh. minum dulu. Ini agak nian nih. Gak, lu harus berani ngomong dong. Ngapain khawatir? Lu harus keluarin POV lo. Gak perlu khawatir. Nggak khawatir sih, Bung. Ya oke. Sekarang dalam Persija nih kita tanya nih harus belak-belakan nih. Oke. Bang Ilan. Oke. Persija dari awal musim targetnya adalah untuk menjadi juara. Iya. Oke, pada saat ada target seperti itu, perasaan lu sebagai supporter Persija seperti apa? Apakah lu merasa itu hanya sebuah narasi yang manis bagi para supporter, atau lu merasa wah ini kelihatan klub nih sangat serius nih untuk bisa menjadi juara? Enggak sih. Biasa aja untuk target juara dari tim sekelas Persija, sangat biasa, memang udah seharusnya. Aneh kalau dia nargetin 3 besar 4 besar. Itu justru kita kaget waktu itu. Musim sebelumnya Iya, kan? ditargetin 4 besar lah. Iya betul. Ini lu kan Persija gitu, masa lu targetinnya 4 besar. Begitupun misalkan Persib target juara, ya wajar, memang dia targetnya harus setinggi itu. Dan tim-tim lainnya lah. Nggak kaget dong, cuman keseriusannya itu dilihat bukan dari target yang diucapin, tapi keseriusan si Persija mau juara atau enggaknya dilihat dari apa yang dilakuin sama dia. Oke. Kalau musim ini, gila dahsyat Bung. Memang dia nunjukin banget keseriusan dia sesuai dengan yang diucapin sama dia gitu. Oke. Dari mulai ngedatengin pelatih baru, pemain asing yang bagus-bagus semua, Iya. dari Brazil, walaupun dari Brazil semua kan nggak ada masalah juga kan. Iya. Saya suka Milan, Bung. Itu Oke. dulu zaman Brazil juga oke banget gitu. Iya, Zaman betul. ada Robinho, Ronaldinho, Iya. ada Kepato, Iya. Kakak dan lain-lain. Saya dulu pernah bikin konten pas sebelum si Souza masuk, saya Oke. bilang, udahlah, lu namanya klub, mau main Liga Indonesia, jangan cari pemain asing dari Eropa. Nggak usah aneh-aneh, dari Brazil Oke, aja cukup. oke. Karena semua pemain yang dari Brazil sukses di Indonesia. Nggak ada yang nggak. Iya. Top skor kita 3-4 besarnya Brazil semua. Iya betul. Top assist Brazil Yes, juga yes. gitu. Pelatih Brazil, Teko, sukses Iya, semua di sini. sukses. Jadi mau ngapain kita uji coba ngambil pemain dari Eropa, dari Betul, segala macam kan? Brazil aja. Iya. Ternyata alhamdulillah gitu, doa saya dikabul. Mhm. Brazil datang berbondong-bondong Iya, betul. nih. Nah itu saya ngelihat, oh ini sih dia bukan cuma ngomong pengen juara, memang ditunjukkan dengan keseriusan Oke, dia oke. gitu. Terus dari sisi Jackmania ini juga menunjukkan kalau dia juga pengen tim ini juara juga dengan dukungan yang luar biasanya. Oke. Gitu. Nah cuman terakhir, banyak banget dari si pemain kesiniannya, Iya. banyak banget dari pemain tuh yang dia tuh pemain Brazil ini kayaknya lebih emosian dibanding pemain yang lain ya. Oke. Dia emosi banget gitu. Apalagi pas lagi lawan Persib yang si itu baru nginjek kaki segala Iya, macam. betul. Terus si fanbase sih makai ngacungin jari tengah Iya, pas lagi mau betul. ini. Alano 5 yang posisinya di depan, kartu Nah, kuningnya banyak banget iya, gitu. betul. Nah, kalau saya udah ngelihat manajemennya udah oke banget keseriusan untuk juaranya. Mhm. Si supporter juga udah dukung bener-bener datang ke stadion, away semua dia ada. Mhm. Tinggal si pemainnya nih. Oke. Lu udah kita support abis-abisan, kok lu nya nggak seserius itu gitu. Lu Nggak masih- disiplin. masih melakukan hal-hal konyol yang harusnya tuh nggak dilakuin sama pemain profesional. Oke. Padahal udah diingetin sama Pak Ardi, Oke, manajer. oke. Itu videonya ada di YouTube, diupload sama Persija. Dia bilang, lu jangan bikin hal yang konyol gitu, jangan sampai dapat kartu yang nggak seharusnya. Sabar aja apa segala macam. Itu selalu tiap pertandingan kayaknya diingetin kayak gitu, Bung. Cuman Oke. nggak tahu si pemain yang ngerti atau translatornya salah ngertiin atau gimana. Herannya tuh si pemain masih kayak gitu. Tapi ya mungkin ya dengan teguran dari Jackmania banyak, dari manajer juga, ya mungkin ada pembenahan. Cuman di itunya aja sih, Bung. Kalau Oke. mereka lebih serius juga kayaknya sih, kita kan harus 3 unsur ini kan, manajemen, pemain, Iya, supporter ini kan iya. harus mengikat. Betul, nih. betul. Kalau satu loss aja agak berat gitu. Nah ini 2 menurut saya udah oke nih. Oke. Manajemen oke, Jackmanianya oke banget bahkan. Tinggal si pemainnya nih, lu tuh lagi pakai baju Persija gitu. Oke. Lu harus inget kalau lu lagi pakai baju Persija. Jangan lu salah mengartikan jersey itu. Lu pantas nggak untuk membela tim Oke. itu gitu. Nah, tunjukin keseriusannya dengan paling nggak jangan melakukan hal-hal konyol yang nggak seharusnya. Gitu, Bung. Oke, dan dari manajemen yang memilih Mauricio Souza tadi sudah lo katakan bahwa karena dia asal Brazil dan track record yang bagus ya, Iya. dari pelatih asal Brazil di Liga Indonesia, Jackson F. Thiago juga luar biasa. Iya, banyak sebagai pemain dan pelatih. Dan bagi gua awalnya gua ngelihat Mauricio Souza ini sebagai sosok yang sangat berpengalaman karena sebelumnya kan sudah bersama Madura. 2 besar dia. Iya kan? Ya. Masuk ke inilah top 4 lah, top 4 4 lah, zone iya. ya. Walaupun dia Kemudian nggak ada di situ. kemudian masuk ke Championship Series. Kemudian dia nggak di sana waktu masuk ke Final Four itu. Iya. Dan gue merasa wah ini pelatih yang sudah tahu medan
pertempuran nih. Jadi dia sudah tahu nih lawan-lawannya kayak apa. Karena kan dia baru 2 musim lalu kan Bener. di sini. Tapi yang gue tidak menyangka bahwa dia menerapkan permainan total ofensif. Gila itu. Itu gue gak menyangka karena di Madura gak seperti ini, gak total ofensif menyerang, tapi gak seperti ini. Gak sebegininya ya. Nah, lu awalnya ada menyangka gak kira-kira Mauricio akan bermain seperti apa? Karena bersama Thomas Doll pressing counter, tapi cepat tuh. Cepat, mainnya iya. dinamis, high tempo, iya kan? Bersama Carlos Peña turun temponya, slow possession. Tapi lebih asik dilihat. Iya, maksudnya lebih terstruktur, lebih pelan-pelan lah, lebih pelan-pelan. Tapi gak berhasil nih. Walaupun Thomas Doll sempat bawa ke runner up, besar. iya kan? Hampir menjadi juara. Terus bersama Carlos Peña malahan keluar dari top 4. Ya betul kan? Nah dengan Mauricio Sousa yang berani attacking football dan sekarang terbukti Persija tim kedua ya yang paling banyak mencetak gol setelah Malut. Iya. Ya. Nah, lu melihat sepak bola ofensif ini sesuatu yang lu sebelumnya memperkirakan, ya kan? Dan apakah lu suka dengan cara bermain seperti ini Persija? Waduh, sukanya suka banget lah. Oke. Suka banget ya. Memang tujuannya kan pertahanan terbaik, menyerang kan ada istilahnya tuh. Itu betul. Iya. Terus mungkin ya strategi ini dipakai sama dia karena pemainnya mumpuni aja. Oke. Materi pemain dia cukup gitu. Oke. Ketika nggak ada pemain yang dia mau, Iya. dia juga nggak sebegini nekatnya gitu. Kan dia pernah pakai 3 back yang lebih bertahan. Betul. Nah, ketika line up-nya nggak yang sesuai Iya. yang ada kan. Tapi ketika full semuanya squadnya ada, memang gila sih. Memang dia lebih banyak menguasain bola, lebih banyak megang bola. Terus bahkan shoot ke gawang itu paling banyak sempat di Liga Indonesia. Terus peluang tercipta juga paling banyak juga. Iya, betul. Ya terbukti lah, maksudnya efektif strategi yang dia jalanin ini. Ya karena materi pemainnya mumpuni aja sih, makanya dipakai strategi ini. Ya kalau itu sih, menurut saya sih kayak gitu sih. Oke, dan Persija di awal musim juga kita tahu manajemennya mengatakan bahwa kalau bisa main di JIS dan menargetkan setiap pertandingan itu menang di JIS, jadi itu mengoleksi poin maksimal di kandang, ya kan. Kemudian di away adalah beberapa poin yang mereka incar supaya bisa menjadi juara. Tapi musim ini awalnya bermain di JIS, kemudian tidak bisa bermain di JIS, sempat bermain di Manahan. Ya kan, ada juga bermain di Manahan. 2 game ya. Ya, terus main di GBK. Ya kan, main di GBK juga terakhir ini. Tapi dari semua pertandingan yang Persija berstatus sebagai home, Persija belum terkalahkan. Ya, dan Persija tim kedua. Sambil kita menunggu nanti pertandingan Persib kan masih nanti malam nih. Ini kita rekaman sebelum pertandingan Persib lawan Biak. Kita mau nobar segini, Bu. Ya, mau nobar. Dia udah pakai nih baju biru nih, dia udah siap nih, ya kan. Jadi tapi Persija bedanya ada 2 kali draw, lawan Malut sama lawan Bali. Bener. Di kandang. Tapi sisanya itu menang dan jumlah kebobolan di kandang tuh sangat sedikit. Betul. Iya kan? Betul. Nah, artinya ini betul dong dengan apa yang sebelum dikatakan kalau bisa bermain di JIS atau ya sekarang GBK, ya Persija sebetulnya punya peluang untuk menjadi juara. Nah, kalau menurut lu sepenting apa sih JIS ini? Kan belum bisa main di JIS lagi nih. Kan awalnya kan dikatakan harusnya mainnya di JIS. Tapi sekarang main di GBK terbukti oke juga. Sangat oke bahkan di GBK kan belum pernah kalah. Yang pertama tadi kan belum pernah kegolan juga kita main di GBK. Magis memang GBK itu. Beda sih, Bung. GBK sama JIS itu apa ya? Auranya tuh beda gitu. Kalau main di JIS suasananya nggak semenyenangkan di GBK. Kalau POV saya ya, nggak semenyenangkan di GBK. Tapi kalau untuk nontonnya, JIS itu luar biasa, enak banget. Jadi dari sudut manapun tuh enak gitu untuk ditonton. Bahkan si pemainnya pun lebih merasa dekat sama si supporter kalau main di JIS gitu. GBK kan jauh banget sebenarnya. Iya, betul. Terus janjinya waktu itu memang di putaran kedua ini full akan main di JIS karena udah ada perjanjian itu kan. Tapi kondisi yang nggak memungkinkan. Pertama rumputnya yang belum beres-beres. Sama kemarin banjir juga kan daerah itu kan. Betul banjir kan. Makanya kemarin juga Jackmania tuh kayaknya jumlah penonton terdikit deh itu di pertandingan kemarin tuh karena kan banjir di mana-mana tuh. Lawan yang kemarin ya? Iya, lawan siapa ya? Lawan Madura United. Oke. Itu kan nggak nyampe 10.000 penonton tuh. Oh, rendah banget ya? Rendah ya karena lagi kondisi lagi ini. Banjir di mana-mana banjir. Jadi banyak yang nggak bisa berangkat karena kehalangan banjir gitu. Ya perbedaannya itu aja sih, Bung. Sebenarnya kalau kekuatannya selama lu main di Jakarta, selama main di Jakarta sih Persijanya itu pasti akan oke gitu. Ya kalau main di luar beda, Bung. Dulu kita juga sempat yang zaman Thomas Doll bersaing itu ya dropnya itu ketika kita harus main di luar kota terus. Ya, di luar pengaruh Jakarta. pengaruh banget lah. Walaupun pada saat itu bermain di tahun 2018, ada bermain di luar Jakarta juga menjadi juara loh pada saat itu. Tahun berapa? 2018. Ada ya? Oh ada iya juga, ada juga benar. Beberapa kali kan harus main di luar.
Ya Nah, nasib Persija kayak gitu tuh. Susah, kita diledekin katanya lo tim musafir apa segala macam. Bukan kemauan kita juga nggak mau lah. Kalau disuruh milih, masa iya kita mau main di luar. Cuman nggak bisa, ada agenda politik, ada agenda konser. Semua di Jakarta. Semua di Jakarta gitu. Jadi ya bukan maunya kita main di luar, nasib kita aja yang mengharuskan kita main di luar. Tapi ada salah satu konten lu yang gua nonton, yang bawa Persija lagi persiapan membangun stadion baru. Bener gak itu? Iya ada kan konten yang lu bilang di daerah Kemayoran. Betul gak sih itu? Dan bahkan lahannya sudah disiapkan lagi menunggu investor. Itu saya mengutip kan, bukan kata saya, Bung. Oh, mengutip. Enggak, emang ada rencana itu waktu itu. Oke. Lahannya udah ada. Oke. Udah. Di mana ini? Di Kemayoran? Di Kemayoran. Oh, ada lahan. Memang ada di situ, memang iya. Memang udah direncanain segala macam. Pak Panca juga udah ngomong, udah ada investornya. Itu memang iya. Memang iya. Tapi karena ada deal dengan JIS, akhirnya ditunda lah ini. Kan waktu itu kan kenapa si Persija ini mengusulkan membangun stadion? Karena kan gak ada kepastian soal venue, soal home base. Nasibnya kan terkatung-katung. Gue main di GBK nggak boleh, gue mau main di JIS nggak boleh gitu. Masa tiba-tiba harus ke Solo gitu? Ya karena kesel. Ya udah gue bangunnya sendiri deh si stadion gitu. Tapi ternyata akhirnya si JIS mengadakan kerjasama sama Persija. Ya mungkin dipending sementara. Tapi planning itu sebetulnya masih ada. Planning itu ada, nggak tahu masih apa enggak, tapi ya depending kayaknya statusnya. Saya nggak tahu terlalu dalam sih urusan itu. Iya, karena kalau dari stadion sendiri, wah itu udah solusi paling baik bagi Persija. Apalagi kan kalau nggak salah ada target Persija menjadi juara nanti pada saat HUT Jakarta ke-500 kan? Itu tahun berapa itu? Tahun depan ya? Enggak, belum dong. Sekarang tahun... Iya, 2026 kan? Iya. Kalau nggak salah tahun depan kan? Yang target dari Pramono untuk juara itu? Ya dari gubernur kan? Gubernur. Nah artinya sudah harus persiapan mulai dari harusnya dari sekarang. Makanya kan Shane Patinama juga kan 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya di kontrak. Jordi Amat 2 tahun ya? Jordi Amat ya. Pokoknya Persija sekarang panjang-panjang lah kontraknya. Oke, dan secara finansial pun sudah lebih sehat ya? Alhamdulillah, Bung. Iya kan, karena gue ngelihat sekarang ada banyak sponsor yang masuk kan. Ya bagus dong, sponsor masuk ya kan. Dan gue ngelihat dengan begitu banyak merekrut pemain, ini kan menunjukkan bahwa bukan saja klub serius untuk menjadi juara, tapi secara financial sudah oke. Harusnya oke. Ya kan, sehingga pemain-pemain juga yang direkrut, pemain-pemain sesuai kebutuhan, bukan yang hanya untuk memenuhi kuota. Betul. Kuota slot pemain gitu. Betul. Nah yang gue terkesan dari awal tuh Persija coba untuk mendatangkan yang gue dengar nih Tom Hay, tapi gak jadi. Awal ya? Ya awal, betul ya. Ini benar ya, yang gue dapat informasi dari luar angkasa teman gue. Woi, jauh itu. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang hilang dia. Karena di luar angkasa radarnya kadang-kadang nyala. Ini Tommy mau ke Persija nih. Oh benar, iya. Tapi ternyata gak jadi. Akhirnya dia kan ke Persib. Ternyata Persija dapat Jordi Amat. Rafael Strike nih mau ke Persija, ternyata gak jadi. Ternyata ke Dewa United. Tapi kali ini gak rumor lagi. Waduh, siapa kan? Nih Bung nih? Ivar Jenner ini benar. Katanya Persija mau. Tapi dari camp Ivar belum. Belum menjawab. Ini benar nih, ini bukan hoax ya. Shane Patinama akhirnya mereka ambil. Ya kan, dan Shane Patinama bukan pemain kaleng-kalengan juga. Ini pemain bagus. Ya bahwasannya dia belum mendapatkan klub di Eropa, tapi yang gue dengar dia sebetulnya punya planning untuk kembali nanti ke Eropa. Ini benar. Ya dia punya planning nanti. Tapi ya kalau sudah dikontrak 2,5 tahun mungkin dia jalanin dulu. Karena usia dia juga masih 27 kan. 28, 29. Tapi sambil nanti dia mencoba mencari klub di luar. Mungkin. Yang saya dapat informasinya seperti itu waktu dia gabung ke Buriram. Ke Thailand. Sekarang dia sudah di sini. Kemudian Fajar Fatur Rahman. Ya kan, kemudian Paulo Ricardo. Ya kan? Terus Brazil. Aladin Ajair. Ini kan bukan pemain-pemain kaleng-kalengan, ini pemain-pemain berkualitas di putaran kedua dan gak gampang mendapatkan pemain-pemain seperti ini. Di putaran kedua ini. Artinya nih sekarang kalau kita lihat dari jauh nih ke GBK atau ke JIS kayaknya udah ada tanda-tanda juara nih. Enggak? Waduh. Loh, ini udah pemain-pemain berkualitas. Binder yang ngomong sih. Bukan saya ngomong, maksudnya saya ngeliatnya tuh jangan nih udah dilihat. Mudah-mudahan aja. Ini kan gencar banget nih, jor-joran banget Persija. Ikhtiar kan Bung, namanya Bung, orang berusaha kan, hasil kan kita nggak tahu. Dan harus memang seperti itu. Memang harus kayak gitu, kalau beneran mau juara ya berarti kan harus ada maksimal. Yang dilakukan kan. Lu lihat nih penambahan pemain-pemain ini 4 pemain dan katanya akan menambah 1, bener gak sih? Nah nggak tahu deh saya Bung. Katanya akan menambah 1 lagi. Apa diaspora Bung? Saya justru mau nanya ini. Katanya sih diaspora diincar. Wih, keren. Tapi kayaknya dari Ivar kayaknya enggak deh. Mungkin musim depan kayaknya. Ivar juga kalau Ivar dapat sih udah gila Persija kalau Ivar dapat. Karena itu kebutuhan Persija. Ivar masih muda banget dan dia karirnya oke kan di sana kan. Sayang sih kalau saya ya, kalau misalkan mau apa namanya? Ya kalau suka lah Bung, datang Ivar ke Persija. Tapi kalau menurut gue sih
kalau mereka memang di sana melihat agak kesulitan mendapatkan menit bermain, nanti tapi itu dia efek. main kan, Bung? Iya, tapi kan kalau dia gak bisa main nanti secara reguler, pada saat dia ada kesempatan di sini, karena kan dia membela timnas Indonesia, bukan membela timnas Belanda. Awalnya juga gue mengatakan seperti itu, lebih baik di sana. Tapi gue ngeliat beberapa pemain timnas kita yang di sana nggak mendapatkan menit bermain, itu dampaknya sangat besar ke permainan mereka di timnas. Salah satunya Marcelino. Akhirnya itu drop banget tuh dia. Iya, benar. Iya kan? Itu drop banget tuh dia. Nah itu sangat efeknya tuh sangat besar. Terus sebelumnya Nathan juga sempat gak mendapatkan menit bermain, mainnya kacau lawan Australia. Iya benar sih. Nah jadi susah juga bagi tapi kita. Tapi kan gak juga, Bung. Rafael Struijk dia kan gak dapat juga di sini ada kesempatan kan. Maksud gua Rafael Struijk kan pindah ke sini, dia gak mendapatkan kesempatan mungkin karena dia belum bisa beradaptasi. Belum setengah musim, Bung. Iya, mungkin dia belum bisa beradaptasi. Jens Raven bahkan sulit juga kan mendapatkan menit. Ya itu maksud gua. Mereka kesini dengan harapan bisa mendapatkan menit bermain, tapi kan Liga Indonesia kan nggak seperti yang orang-orang pikirkan serendah itu. Iya kan, bahkan gue susah juga mereka main di sini. Iya, bahkan ada yang pernah kasih tau gue, temen gue, ini kan Liga Cacing, Liga Indonesia. Cacing? Iya, tapi sekarang dia buat kontennya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Biar siapa, Bung? Ada lah, biar lebih rame lebih baik. Aja, nggak perlu. Rame kalau nggak. Pada saat gue siaran dulu, gue dibilang ngapain lu share Liga Cacing? Tapi sekarang setelah belasan tahun bikin juga lu konten. Waduh. Iya kan, tapi agak bagus lah, nggak apa-apa, Bung. Sama-sama cuan kita. Semakin bagus. Semakin naik algoritmanya. Oke. Dengan adanya pemain-pemain baru ini seperti apa? Pemain baru apa? Diaspora kah? Enggak, yang ini yang pemain baru ini ya. Oke. Kaget juga datang bek kanan bek kiri sebenarnya. Fajar datang, sedangkan di situ ada Rio Fahmi, ada Tubarao. Datang bek kiri Shane Patinama, sedangkan di situ ada Donitri yang kemarin man of the match bahkan. Sama ada Cardoso, Alan Cardoso. Harapan kita kan datang pemain tengah. Iya. Kan krisis banget tengah betul, nih. Harapan. Fransa dipinjamkan. Gustavo Fransa dipinjamkan ke Arema, betul. Harapannya sih pemain tengah sebenarnya. Ya kan katanya sisa satu lagi yang mereka sama cari. striker udah dipenuhin, ada Aladin nih dipinjam dia ya. Iya, itu kayaknya sih akan sukses dia. Kayaknya akan sukses dia. Belakang juga udah ditambal sama si yang back baru, Paulo Ricardo. Nah, kanan kiri ini sebenarnya mubazir kalau nggak dilepas salah satunya gitu. Contoh, Alan Cardoso ini kan asing nih. Kan kita udah punya Shane Patinama yang sebenarnya kualitas asing tapi lokal. Betul. Keuntungan luar biasa. Kalau di kanan ada Tubarao, Fajar, Rio Fahmi. Agak berat Rio Fahmi di kejauhan nih. Nah, nggak tahu nasibnya seperti apa saya nanti. Antara Tubarao atau Rio Fahmi yang akan dipinjamkan? Tubarao sih enggak lah. Tubarao bagus banget, Bung. Tubarao loh, kan dia blunder lawan Persib terus kartu merah. Cuman sekali satu pertandingan. Sisanya ya kalau kita mau adil nilai pemain. Kita nilai belasan pertandingan sebelumnya. Menurut itu seperti apa Tubarao? Bagus banget, Bung. Dulu kan awal-awal musim memang jelek dia karena dia dipasang di sayap kiri kan. Iya betul. Dia mainnya di depan. Gue penasaran banget, gue pengen lihat Tubarao main di bek kanan. Ternyata oke juga. Pas emang posisi aslinya bek kanan. Ketika dia main di bek kanan, gila, Bung, bagus banget, Bung. Cuman kemarin aja lawan Persib, ada blunder dari dia, itu konyol banget lah. Dia injak, dia kartu merah. Jadi memang anehnya tuh setiap lawan Persib kartu merah Persija tuh. Itu anehnya selalu seperti itu tuh. Diinjak konyol kartu merah, orang nilai jadi seakan-akan jelek. Kalau mau adil nilai, ya lu nilai statistik. Bahkan dia kartu kuning pun belum pernah kena. Sebelumnya? Dia tuh memang mungkin ya atmosfer yang emang gila sih atmosfer GBLA itu kemarin tuh. Lu nonton di sana? Enggak berani. Tapi sebenarnya gue pengen. Apa? Supporter Persija bisa nonton di GBLA, supporter Persib bisa nonton di GBK atau di JIS. Gue rasa perlu itu. Cepat atau lambat perlu. Harusnya sih perlu, Bung. Kalau menurut gue perlu. Gak masalah kan, mereka ingin nonton pertandingan bukan ingin cari keributan. Niatnya gitu, Bung. Kalau menurut gue seharusnya. Tapi takutnya ada 1-2 orang yang jadi provokator itu ya. Itu takutnya kayak gitu. Ya untuk amannya enggak. Nah mungkin yang balik ke Tubarao, karena tekanan yang begitu dahsyatnya, emosi dia kepancing. Udah gitu Beckham memang di pertandingan itu dahsyat banget mainnya dia. Lagi bagus ya. Iya, mungkin ya muncul emosi. Ya gara-gara itu dinilai dia kurang bagus. Padahal saya ngelihat statistiknya bagus banget. Nah kalau bek kiri, si Cardoso ini rasanya idealnya sih dia dilepas, dipinjemin kemana, ya tinggal Persija ngambil satu asing lagi untuk di tengah. Kalau untuk di tengah yang gue dapat info, Mubazir kan di kiri kebanyakan tuh. Di tengah mereka lagi cari karena Fabio dan Van Basten ini udah kuat. Tapi tandem satu lagi ini yang lagi dicari ini. Iya. Kemarin Jordi Amat agak didorong ke tengah dikit, bagus banget deh. Kapan lawan Madura? Iya. Oh, main juga. Kan agak didorong ke tengah sedikit tuh, bagus banget di tengah. Oke, lu ngelihat duet Rido dengan Jordi seperti apa? Rido Jordi. Thales juga bagus, Bung. 3 center back kan? Iya, 3 itu bagus. Duet Jordi sama Rizky Rido, masing-masing mereka mengangkat kualitasnya masing-masing sih.
Saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Jadi Rido-nya keangkat gara-gara Jordi. Oke. Jordi-nya juga lebih ringan gara-gara dari Rido. Jadi ideal banget memang berdua ini. Jadi secara chemistry bagus lah. Bagus banget. Dan Jordi juga mentalnya tuh dia pernah blunder sekali yang bunuh diri lawan Semen Padang. Tapi itu kalau menurut gue bukan salah dia juga. Bukan salah sih, juga, bukan iya. salah Tapi kan dia. namanya pemain kan kalau ketika dia hajar habis kayak gitu di pertandingan berikutnya malah dia ngebuktiin dengan ngegolin dari luar kotak penalti. Itu mental dia, yang jarang orang punya. Hebat banget ini orang. Dan katanya secara personal orangnya ini ramah banget. Belum pernah ketemu saya. Saya pernah Ada ketemu yang cerita. sama Shane Patinama pernah dulu ketemu. Oh. Kalau sama Jordi belum. Oke, artinya dengan penambahan amunisi ini, wah Persija akan semakin kuat dong. Artinya Mudah. kedalaman skuad. Kan yang dicari Persija ini kan kedalaman skuad. Iya, Iya kan, kedalaman skuad mereka yang sebelumnya di putaran pertama nggak kita lihat. benar. Ya kan, istilahnya kalau ada pemain yang absen di tengah, yang masuk ada pemain muda yang mungkin agak kesulitan Tengah langsung aja join. PR-nya, Bung. Tengah itu Tengah kan? aja. Kalau misalkan di belakang, contoh siapa? Jordi Amat nggak main masih ada Thales. Masih oke lah. Thales nggak ada masih ada Hansamu. Masih oke banget gitu. Kanan ya kalau misalkan Tubarau nggak ada ya masih ada Rio Fahmi. Kadang Fahmi. Rizky Ridho juga pernah main di kanan juga lagi. Pernah juga ya, sekali. Lupa tuh lawan siapa tuh dia main. Iya, dia main di kanan. Pernah iya. Kiri Donitri bagus banget lagi. Terlalu bagus. Terlalu bagus. Nah, ini, bahkan asing aja sampai kalah saing sama dia kan. Ini yang fair dari Mauricio Souza. Dia kasih kesempatan Bener. bagi Padahal Donitri. itu Cardoso itu dari kecil sama Souza loh. Dia Oh, ngucapin begitu? sendiri di press con. Dia bilang ini Cardoso ini, nah itu ucapannya tuh multitafsir keren juga, Bung. Cardoso ini dia bilang itu dari kecil sama saya dia bilang. Nah, nantilah kita nggak tahu. Dia ngebocorin kayaknya siapa yang akan keluar dari Persija. Tapi dia ngomong 2 kali kayak gitu setelah ngebahas Cardoso. Jadi kayaknya Cardoso keluar. Kalau dari ucapan itu yang saya baca, Bung. Iya di depan oke lah, kita udah ada Alano 5, Maxwell top skor sekarang bahkan sekarang di Super League. iya. Ada Gustavo Almeida udah sembuh, Iya. ada Excel juga ngegolin beberapa kali. Nggak ada masalah di depan, di belakang nggak ada masalah, ya tengah. Cuman di tengah aja ini tengah satu ya. Van Basten Fabio Calanego ketika dia nggak main satu hancur langsung. Iya, langsung kelihatan banget Langsung aja. keseimbangannya hilang langsung untuk pressing. Iya, makanya Karena 2 lagi lah boleh tengah ini Iya, sebenarnya. karena musim lalu itu kelemahan Persija di tengah itu. Di tengah. Ada Ramon Bueno tapi cuman dia aja yang bagus itu. Sekarang lagi balik ke Indonesia, dia main di mana tuh? Persita ya masalah. Persita ya udah ya, nggak tahu juga. Oke, jadi dengan kedalaman skuad Persija dan sekarang menjadi salah satu tim produktif, di kandang belum terkalahkan. Kalau menurut lu peluang juaranya seperti apa nih? Kan kita udah masuk putaran kedua, udah bisa kelihatan lah, udah bisa hitung-hitungan dong. Bisa. Karena putaran kedua mungkin banyak yang tidak sadar bahwa Persija banyak game lawan tim-tim kuat itu di kandang semua. Di kandang, benar. Lawan Borneo di kandang, Di awal-awal, iya. lawan PSM di kandang, Iya. lawan Persebaya di kandang, lawan Persib di kandang. Ya kan sebelumnya kan main away semua. Jadi sebetulnya kalau Persija bisa menjaga form di kandang, ya seharusnya mereka bisa dapat maximum points. Nah, kalau dari hitung-hitungan lu peluangnya seperti apa? Karena sudah masuk putaran kedua bisa kita bicara soal juara. Apa ya? Saya kalau ngomong jadi harapan sih, Bung. Bukan hitung-hitung jadi harapan, jadi Nggak ada juara masalah aja. kan? Ya, You kan supporter Persija. 95% lah bisa. Bisa jadi juara. Harusnya ya ini kesempatan paling kesempatan emas lah tahun ini untuk Persija. Karena keseriusannya, karena materi pemainnya, peluangnya juga ada gitu. Kita kan nggak jauh-jauh banget kan. Peringkat 1, 2, 3 ini kan poinnya dekat banget ini. Ya sama harapan untuk tim lainnya yang tergelincir. Orang ketika saya ngomong kayak gitu marah kan. Wah, Nggak lu masalah. ngarepin tim lain kegelincir. Iya iyalah. Enggak, itu kan akan terjadi secara otomatis. Masa saya ngedoain tim lain menang nggak juara dong? Karena gue. you kan support Persija. Iya kan. Jadi ketika saya bilang kalau misalkan Borneo mudah-mudahan lu kalah. Iya. Ya sama lah kayak gue fan Arsenal. Gue berharap City kalah. Betul. Iya dong, biar Arsenal bisa juara walaupun dia lagi jagain trofi aja nih udah berapa musim. Gak tahu nanti malam lawan MU bisa menang gak nih? Arsenal MU loh. Iya, nanti malam. iya. Oke, lu baru saja mengatakan bahwa Persija punya peluang 95% untuk menjadi juara. Amin ya. Ada 5% nih. Oke. Nah, 5% ini klub mana saja nih yang bisa menggagalkan Persija? Apa ya? Semen Padang. Gak bercanda. Tapi Semen Padang bisa kalahin Persija itu gua kaget loh. Aneh banget Hah? Bung, kalau mulu emang. Itu karena para pemainnya atau itu ada red card. Ada apanya Bang? Vigo Dennis red card kalau nggak salah. Iya. Terus langsung keganggu Nggak permainan. tahu tiba-tiba aja kalau dan Semen Padang. dan ada blunder kan. Iya. Musim lalu juga Semen Padang menang loh di Persija. Iya, padahal lagi mau degradasi kan dia. Nah, itu. Jadi selamat tuh. Gila ya, Nah, itu dia bener-bener. makanya saya Semen Padang nggak usah kita bahas, Bu. Jadi ada Borneo mungkin, Malut menakutkan. Apa lagi ya? Persib Bandung pastinya di kandang ya. Tapi kalau misalkan kemarin ngelihat di tandang Persija bisa dengan 10 pemain lumayan menguasai atau nggak tahu ya apa strategi mereka memang bertahan ya. Iya. Tapi
rasanya di kandang sih harusnya bisa lah. Harusnya Persib, bisa, ya? harusnya bisa. Tapi dia yang kemungkinan besar bisa mengganjal juga untuk nggak jadi juara gitu. Ya ini aja Borneo Persib sih kayaknya yang paling serem ya. Oke, nah lu baru saja mengatakan kemungkinan besar Persib yang bisa mengganjal Persija. Lu melihat tim Persib musim ini seperti apa, Bang? Aduh, pemain baru tuh yang back kirinya yang bekas main di PSG. Yang Iya. akan diperkenalkan nih. Oh. Itu kuat loh, itu pemain bagus loh. Makanya nggak tahu ya, 3 tahun terakhir sih memang nggak banyak jam mainnya, tapi ini orang pernah di assist Neymar kan. Iya betul. Ya mengerikan lah. Saya salut lah sama transfernya itu, dapat aja gitu pemain-pemain bagus gitu. Heran aja sih. Terus Barbay juga kan tetap stay akhirnya kan. Nah itu salah satu faktor penting bagi Persib Bandung. Kalau boleh jujur ya, mengerikan memang. Persib ya. Mengerikan. Apa Nanti dipotong nih Bung, dipotong, jedak-jeduk. Iya, mengerikan. Tapi emang bener jujur ya, ini gue berusaha jujur aja. Bukan apa, ya mau ngapain juga, nian kan, ya jujur aja memang faktanya kayak gitu. Memang fakta kayak gitu. Dan Persib dengan begitu banyak pemain baru, bisa tiba-tiba sempat berada di puncak loh mereka. Gue sih gak menyangka. Persija juga banyak pemain baru, bisa bersaing di papan atas gitu. Tapi faktor Boyan Hodak ini kalau menurut gue ini penting banget untuk Persib. Ya oke. Dan Boyan Hodak belum terkalahkan loh lawan Persija. Nah ngeri gak tuh? Ngeri memang. Boyan ngeri memang. Enggak, materi pemainnya juga oke dia. Materi pemainnya juga bagus, Bung. Dan gue ngelihat masuknya Tom Hay dan Eliano ini. Aduh, apalagi itu. Itu benar-benar pinter tuh mereka dapat nih. Kayaknya Eliano lebih ini ya, lebih ngeri ya. Ngeri banget itu Eliano ternyata ya. Dia bisa main kenapa nggak dipakai waktu itu timnas? Itu jago banget nah, itu. itu gue pernah ditanya. Nah, gue bilang kalau Sintayong kan nggak bukan. Kan? Setiap pelatih itu seleranya berbeda, Bang, sesuai dengan taktik dia. Iya. Sesuai dengan taktik ya, bukan selera like or dislike, enggak. Okay. Jadi mungkin ada pelatih yang mungkin menilai Eliano ini gak cocok main dengan skema gue. Tapi mungkin ada pelatih yang menilai cocok, seperti Boyan mengatakan. Boyan mengatakan justru dia suka pemain seperti Eliano yang daya jelajahnya luas, lebih dari 10 kilo. Gila memang. Penutupan area dia itu udah seperti pemain lari maraton, lebih dari 10 kilo. Dia bisa nutup area itu per game itu ya. Dan gak kelelahan loh dia. Dan dia paling sering starter loh Eliano ini. Iya. Makanya itu kecil-kecil cabai rawit dia bisa menyelinap di antara para pemain. Kan lebih flamboyan aja kan. Lebih stylish. Seperti dulu Persija ada kan pemain stylish di tengah Luciano ya. Luciano Leandro dulu enak banget dia kan cara mainnya itu. Kan gitu. begitu stylish, kadang-kadang speed, kadang-kadang umpan. Gitu. Dia tahu gimana. Carlos De Melo Bung zaman dulu. Carlos De Melo lebih gila lagi. Carlos sempat di Persija enggak kan? Iya. Pernah di Persija? Enggak, di Persija enggak. Dia di itu Persebaya dia kan? Persebaya pernah ya? Kayaknya Persebaya deh. Wah itu ngeri itu Carlos. Itu keren itu. Carlos 1-2 sentuhan passingnya nemu pemain langsung di depan. Nostalgia nih langsung. Ingat siaran dulu Bung. Loh iya, gua bukan cuma siaran dari tahun 2007, gua nonton Liga Indonesia tuh dari tahun 94 ketika unifikasi. Oh, oke. Waduh lama banget tuh. Nah itu gua udah sering nonton karena menurut gua liga lokal kita bagus kok. Tinggal bagaimana kita nontonnya secara konsisten. Memang nggak semua pertandingan bagus seperti Liga Inggris. Tapi dramanya seru Bung. Ada aja dramanya Bung. Nah, drama kontroversi. Seru itu. Apalagi sekarang dengan social media kan. Iya. Lu juga sering bahas, gue juga sering bahas, tapi kita nggak mau bahas wasit sampai kiamat gak habis. Nggak akan habis. Gak usah, itu kita gak usah bahas. Nah, yang gue ingin bahas sekarang soal Persija. Apa yang menurut lo yang bisa menjadi faktor dari internal yang menggagalkan Persija? Ini 5% ini 5% yang sangat besar ini. Tadi udah mengatakan tim. Ya kan ada Persib dan Borneo yang menurut lo masih mengerikan. Ya kan? Dan Persib yang paling ngeri. Nah ini masih di sisa anggap aja lah 2-3% lah. Dari faktor internal apa yang bisa menggagalkan Persija? Apa ya? Kalau sekarang kan sudah oke nih, manajemen, supporter, pemain sudah bagus-bagus, pelatih sudah oke juga, ya kan? Iya. Nah apa menurut lo? Tadi lo mengatakan soal para pemain, jangan sampai mendapatkan kartu-kartu kuning. Kayaknya sekarang udah enggak, mereka harusnya udah sadar ya. Kayaknya faktor... Apa venue? Iya itu, faktor kepastian lapangan aja sih kayaknya. Itu penting ya? Ganggu Bung itu. Oke, seumpamanya, ini kan gue nanya, GBK gak bisa, JIS belum siap, terus apa Solo lagi? Nggak ngerti saya Bung, harusnya kan ada Patriot ya, cuman kenapa Solo waktu itu, waktu itu ada sempat terkatung-katung Bung, ini nasib ya. Makanya ini bukan kemauan kita nih, GBK nggak bisa, JIS nggak bisa, nyoba di Cibinong, nggak bisa juga, ditolak, terus kita nyoba ke Indomil Arena, nggak bisa juga, Patriot waktu itu juga nggak bisa, lagi renovasi. Wow. Terus? Bayangin ada 5 pilihan, ya harusnya Solo yang paling cepat mempersiapkan itu. Jadi akhirnya ke Solo. Yang kayak gitu tuh bisa ngeganggu. Cuman untungnya aja ketika harus laga home yang jadinya away itu maksimal Persijanya di situ. Nasib aja. Kalau zaman dulu selalu keteterannya ketika kayak begitu tuh. Non teknisnya aja. Nah, yang saya khawatir mungkin 3%-nya itu dari
kepastian itu aja lapangan sih. Stadion ini ya, yang sangat ngaruh banget, Bung. Okay. Beda kalau misalkan ya kalau kita jadi pemain juga ditonton sama supporter sendiri sama nggak ada penonton pasti kan beda. Ya, beda dong. Bagi pemain dan Jakmania kita tahu musim lalu rekor penonton paling banyak dari Jakmania kan musim lalu. 2 musim ya. Secara total, 2 musim terakhir ya. 2 musim terakhir. Nah, kalau musim ini gue ngelihat catatan terakhir, kalau gue salah koreksi, Persib ya lagi nomor 1 ya. Betul ya, Boboto ya. Ya per hari ini Persija lagi. Kan memang kan ganti-gantian tergantung kan siapa main duluan kan. Nah, sekarang Persib main lagi nih. Kemungkinan mereka mungkin di atas 20.000 ya bakal dia lagi gitu. 29 jadi memang kayak gini terus gitu. Jadi perdebatannya nanti di akhir musim bukan sekarang. Di akhir musim nanti baru ketahuan. Iya kan. Nah, makanya ketika saya itu juga ramai banget lagi. Saya ngebahas tentang penonton. Saya bilang, saya cuma nyampein kan, Persija itu dua sebenarnya nggak penting sih jumlah penonton, Bung. Iya. Cuman karena jadi pembahasan makanya saya bahas kan. Nggak penting, nggak ada pengaruhnya sebenarnya itu jumlah penonton tuh. 2 musim terakhir Persija selalu terbanyak jumlah penontonnya saya bilang kan. Nah, di musim ini Persija tuh ada laga home 2 kali yang terpaksa harus away. Jadi kan nggak ada miss 2 game nih. Artinya rendah lah jumlah supporter. Nah, banyak orang yang ngambil video potongan itu di-upload sama dia. Banyak banget. Terus dibikin clipping lah. Dibikin postingannya itu ketika supporter Persibnya yang lebih banyak. Memang kan pasti lebih banyak mereka kan. Ketika udah game. Kayak sekarang nih. Udah main duluan. Udah main duluan misalkan kan ya. Nah, saya nggak mau tuh. Karena lu nggak memberitakan berita yang benar. Ketika lu ngambil video gue yang gue bahas hal lain, tapi lu masukin klip yang lain, nggak benar. Memang biasa begitu mereka. Itu fitnah kan. Nah, kalau yang motong video saya yang terus banyak itu sih nggak apa-apa, Bung. Karena emang saya yang ngomong. Tapi ketika lu tempel dengan berita yang lain kan jadinya ini ngaco nih. Si bodoh amat ini bisa ngomong banyak tapi ternyata lu kalah banyak kan jadi kayak gitu. Nah, ketika saya ngebahasnya data, saya ngebahasnya tentang klub, saya ngebahasnya tentang data, saya ngebahasnya tentang cara main dan lain-lain. Nah, orang ini komentarnya itu tentang pribadi, nggak nyambung, Bung. Ngerti nggak? Kita ngebahas, oke lah misalkan lu Persijanya, misalkan nih, Persija kalah sama Persib. Ya oke aja gitu, tapi kan nggak perlu gua hajar lu anak lu, gua perlu hajar ras lu. Memang nggak boleh. Ini kan banyak ras yang diajar kan. Betul. Misalkan kayak, ya lu Arab, lu ini, kotor lah bahasanya. Nah, maksud gua, kalau gua bahas data, ya lu counter dengan data. Counter data lagi, kenapa lu nyerangnya pribadi? Terus kalau kita balas komennya, mereka bilang baper. Lah, lu komen di gue juga kan karena lu baper mau ngomongin gue sebenarnya. Nah, itu Bung, nggak salah semuanya. Itu tuh cuman dari sekian juta mereka, paling 3, 4, 5. Sedikit banget. Dan itu juga saya yakin anak-anak kecil gitu. Makanya saya matiin kolom komentar, karena bagi saya, lu datang, buang ludah di tempat gue, terus lu jalan lagi. Nggak mau gue. Lu kalau mau komennya data, asik kita bahas. Tapi kalau komennya cuma buang ludah, lu jalan lagi, mendingan gue mati. Iya, kan apalagi disiapin fiturnya kan. Iya, apalagi DM gue nanti lu baca deh. Wah, lebih ngeri lagi, Bos. Makanya, Bung, itu nggak, sekali lagi saya ngomongin, dari sekian juta kalian, hanya segelintir, nggak nyampe 10 mungkin. Betul. Dan itu pun anak-anak kecil. Sisanya teman saya banyak banget, Bung. Boboto, saya tinggal di Bogor. Kan lu masih di Bogor sekarang. Iya. Teman sekolah saya juga anak Boboto semua. Saya hari-hari juga main sama, nggak kayak begitu. Iya, karena mereka paham rivalitas itu hanya di atas lapangan. Iya, kalau nggak ada rivalitas nggak seru nonton. Nggak seru juga. Ya kan kayak AC Milan dengan Inter, Inter dengan AC Milan ketemu Regina misalkan, ya kan nggak ada seru-serunya, nggak ada rivalitasnya. Kalau ketemu Inter kan panas. Ya, tapi rivalitas yang ada batasannya juga, ya kan. Oke, sekarang yang gue ingin menanyakan tentang ini, tentang algoritma sepak bola Indonesia ini. Kok bisa sekarang lagi tinggi banget di sosial media? Lu ngerasa gak sih? Kalau gue ngerasa. Emang iya? Iya. Kalau saya bukan cuman timnas, sebelumnya kan timnas nih. Timnas. Sekarang nih Liga Indonesia. Jadi Persib tentu number 1. Kalau kita bahas di sosmed tinggi. Ada Persija, kemudian ada Persebaya, bahkan Malut pun oke, bahkan PSM pun oke. Bahkan PSIM pun oke. Oh iya? Oh iya, masih banyak yang nonton. Ada beberapa kali gue buat gitu. Masih ada. Bagus. Nah, lu ngelihat perubahan ini seperti apa nih? Ini sesuatu yang gue nggak pernah menyangka sih. Bahkan yang dulunya ngebahas timnas, gulung tikar dulu karena timnasnya lagi belum ada agenda, dihajar terus nih. Bahas Liga Indonesia nih. Oh gitu ya? Iya kan? Nggak tahu ya, mungkin karena si penyelenggaranya dia mengemasnya bagus, mungkin kan operator kan. Ini I-League. Jadi Super League. LIB jadi I-League. Iya. Mungkin kan ada efek juga. Terus penambahan pemain asing yang banyak, jadi kualitas naik. Mungkin kayak gitu. Terus jadi
menarik ditonton, ya pasti kalau udah menarik ditonton, menarik untuk dibahas mungkin ya. Kalau saya nggak merhatiin ke situ Bung, karena saya bahasnya Persija doang sih sebenarnya. Iya betul. Jadi memang dari dulu ya begitu-begitu aja, Persija stabil, terus. sebagus itu aja, stabil-stabil aja gitu. Ya memang kalau performa lagi turun ya pasti Itu biasa kan. Cuman kalau untuk secara globalnya nggak sih Bung, cuman kayaknya saya ngelihat beberapa kali banyak wajah-wajah baru yang ngebahas Liga Indonesia. Saya mah seneng Bung. Iya bagus Banget, seneng saya kalau misalkan lebih lebih dibahas banyak orang. Ya jadi lebih aware orang ya kan. Dan gue memang ngelihat sekarang infrastruktur kita udah jauh lebih baik. Infrastruktur stadion. Iya. Dan juga pergerakan di sosial media setiap klub biasa kan kasih update-nya kan bagus kan. Oke, jadi kita sudah bicara Timnas, John Herdman, kemudian Persija Jakarta dan tentang algoritma di sosmed. Kayaknya udah selesai semua, sambil kita tunggu nih nanti tim mana yang menjadi juara. Jadi Persija, Bung. Persija, oke, nggak apa-apa. Ya, ini kan banyak yang nonton, ntar pada amin jadi doa, Bung. Nah, you kan supporter Persija wajar, kan, membela klubnya. Tapi gue juga gak ngelihat lu di pembahasan kita juga menjelekkan klub lain. Nggak ada, Bung. Memang nggak pernah saya bahas data saya. Sesuai dengan faktanya kan. Dan yang tadi menarik yang bahkan saya puji tadi, Bung. Iya betul. Dan menarik tadi lu mengatakan 95% Persija seharusnya juara. 5% tuh ada 2% Borneo dan Persib. Inilah 2% lah. Iya, boleh. Karena kan paling menakutkan. Boleh, ya Bung. Kan? Atau udahlah, atau 2% nih Borneo dan Persib lah. Atur aja, Bung. Terus 3% nih pemain-pemain Persija yang harus disiplin. Ya. Sama venue tadi kan. Sama venue ini 3% nih venue, sorry. 2% venue lah, 2%-nya pemain. Iya, 2% venue, oke. Emosi pemain. Jadi sisa 5% ini yang kita tunggu. Iya kan? Ini menarik ini. Jadi sisa 5% ini kita tunggu, sambil nanti kita tunggu hasil dari Persib. Ini menarik kalau Persib. Kalau juara saya balik lagi sini dong. Oh, harus dong. Harus ya? Harus. Waduh. Tapi diundang dulu. Enggak, gue nanti kalau juara, gue mau undang juga presiden klub. Oh iya, ya karena gue udah DM. Tapi gak ada balasan. Gue minta dari beberapa orang gak dikasih nomornya. Waduh. Nah lu coba bantuin deh, Pak Panca. Gak kenal, Bung. Nah maka itu gue pengen banget ngundang, pengen ngobrol. Karena gue dengerin di podcast lain bagus bahasannya. Iya. Tapi karena gue gak ada nomornya, tapi karena di DM, nah gue gak tahu nih dibaca atau enggak, atau memang di miss. Nah pengennya datang ke sini ngobrol lah. Keren sih. Ya kan ngobrol, gue pengen tahu visi misinya selanjutnya seperti apa, ya kan. Dan sekarang gue melihat keseriusannya luar biasa sehingga Persija berada di papan atas juga. Jadi nanti teman-teman kita tunggu ini apakah yang jadi deal 95% atau 5%. Nah ini yang menarik, kita tunggu sampai akhir musim. Tapi memang gue ngelihat Persija sudah berubah kalau banyak. Pandanganmu gimana? Sama nggak begitu? Kalau pandangan gue sudah mengatakan dari awal bahwa Persija salah satu, bukan dari awal gue tidak, nih jujur gue tidak mengunggulkan Persija dari awal. Waduh. Iya, calon, gue harus fair, gue tidak mengunggulkan. Karena gue nggak tahu pemain-pemain siapa yang akan dibawa, pelatihnya siapa gue nggak tahu. Setelah tahu, Bung? Sekarang setelah tahu, gue mengatakan Persija tim yang gue paling suka nonton karena permainan ofensif. Ini fair, ya kan, gue gak munafik. Dan itu sudah gue mengatakan di beberapa platform, gue suka cara menyerang, cara pegang bola ke depan, coba cetak gol ini tuh. Cuman gue sudah mengatakan kelemahan tuh masih berada di belakang. Karena high line of defense ini sering kena counter. Sering banget. Itu lawan Persib juga kan counter. Benar. Dari Bergwijn. Bahkan, ya. Counter juga. Terus akhirnya ada blunder karena sering panik ketika high line. Jadi gue suka tim yang bermain ofensif, yang sekarang jarang tim-tim di Liga 1, Super League tuh main ofensif. Ofensif total loh. Tapi kegolannya juga nggak banyak sih, Bung, 14. Iya, maksud gue. Cuman kan tetap beberapa gol itu karena high line ini. Krusial aja kegolannya jadi kalah gitu. Karena garis pertahanan yang tinggi. Iya kan? tinggi. Itu aja. Dan gue ngerasa dari kiper nih, ya antara Andri Tani dengan Eduardo masih belum inilah. Belum begitu meyakinkan. Maka itu pernah juga dirotasi kan mereka kan. Pernah Andri Tani main, pernah Eduardo. Tapi gue memang ngelihat cara bermainnya Persija ini beda total dari tim-tim lain. Tapi kalau secara taktik, jujur gue harus mengatakan gue suka Persib. Boyan. Iya, kenapa? Karena dengan taktik pragmatis, dia bisa membawa Persib 2 kali juara. Itu gila sih. Walaupun kalau secara kita nonton mungkin kita bingung kenapa sih kebanyakan pemain berada di belakang dan tengah. Tapi counter mereka memang mematikan. Itu memang strategi dia. Bahkan mereka lawan siapa tuh yang pas gue siaran, rekor tuh dia. Dia counternya tuh 7 detik, bos. Dari belakang 7 detik kok bisa. Oh, lawan Persija kayaknya. Tapi gak gol. Saya mau muji, saya tahan nih, Bung. 7 detik itu dia counter attack. Itu tim-tim seperti Madrid, bos, yang counter 7 detik. Waduh, pantesan MU. BBB ini namanya. Enggak, BBB maksud gua kan bola Bung Binder ini. Binder boboto banget. Jadi MU lawan City, lu lihat transisi dari 8 detik. Yang gol pertama. MU tuh gol pertama dia yang lawan City.
itu kekuatan di sepak bola modern itu counter attack, bos. Kenapa? Lu sikat tim waktu tim itu lagi asik menyerang. Nah, ini Persija harus hati-hati. Oh iya. Ya kan, ini kurang lebih ada masukan lah dari gua. Didengerin atau enggak gak ada masalah. Karena gua kan bukan pelatih. Tapi pas bahas Persib kayaknya beda nih, Bu. Sama aja. Apa karena keluarganya enggak boboto? Nah, itu di belakang kamera boboto. Tapi gak masalah dong, gua pengamat, anak istri gua suka Bandung, suka Persib. Boleh. Gak masalah. Bahkan kalau mereka nonton Persib pakai jersey Persib. Iya. Gak masalah, silakan. Nah, gua kalah. Gua kan supporter timnas. Nah, gue harus diam aja. Iya, tapi bagi gua, mereka suka, gue senang. Nah, mereka suka nonton sepak bola Indonesia. Iya. Ya Keren kan? itu. Gue suka. Nah, ya udah, timnas main, istri gue ikut nonton sama gue bangun dini hari yang kemarin Arab. Nonton. Tanya. Wih, nonton. Keren. Dan dia kesel, kenapa kita gak bisa menang? Tanya Kluivert. Jangan tanya gua, iya kan? Kenapa Kluivert yang dipilih? Iya kan? Itu. Tapi ya udah, kita lupakan yang itu. Kita lihat ke depan, mudah-mudahan John Hardman jangan aneh-aneh seperti Kluivert lah. Oke, kita tutup di sini. Siap, Bu. Nah, apa pesan dan kesan lo yang ingin Pesan, lo kasih? Iya, ke viewers kita. Ini Netizen Plus 62 yang terbaik ini. Pesen apa, Bung ya? Ya, lu kasih lah ke tua kamera. banget saya ngasih pesen gitu, Bung. Apa ya? Mungkin Apa kepada fans Persija lo mau kasih pesan? mau dekat puasa, Bung. Ini mau dekat puasa. Iya, betul. Saya apa ya? Kalau misalkan mungkin ya, walaupun saya nggak niat ada yang kesinggung, minta maaf. Oke. Ya, karena pengen bersih kan nanti ketika kita masuk bulan puasa. Terus kalau kita bahas bola itu yang kita bahas data, yang kita bahas datanya. Iya. Jangan serang pribadinya, bukan cuman ke gue, ke siapapun gitu. Jadi kalau kita kalaupun kita ke pemain, yang kita bahas permainannya, jangan personal si pemainnya, jangan kita bahas istrinya, jangan kita bahas anaknya, jangan kita bahas rasnya, warna kulitnya, itu jangan banget loh. Itu udah ketinggalan, udah zaman dulu banget gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita saling adu data itu oke, tapi kalau udah nyerangnya ke pribadi, ya jangan, itu jadi nggak sehat lagi perdebatannya. Itu, Bung. Ya mengganggu juga. Mengganggu Kita juga. Oke, kita tutup di sini. Nah, Siap. sebelum tutup lu harus ikutin slogan dari channel ini. Iya, boleh, Ya kan? Asik Slogan. nih. Oke, lu ikut nih. Sambil salut. Hormat ya. Iya, oke. No hate, No hate, no politics, no politics, only football. only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Oke, Ya, salam. mantap.